Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa. Kita coba untuk membahas kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat yang dimana kedua korban yaitu ibu dan anak dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Hingga 3 tahun lebih ini masih ada penuh misteri. Walaupun sudah ditetapkan dua tersangka ya menjadikan terpidana yaitu Pak Yosep Hidayah dan Ramdhanu. Pak Yosep Hidayah adalah suami daripada korban, di mana korban bernama almarhumah Ibu Tuti dan sekaligus bapak dari korban yaitu Neng almarhumah Neng Almalia Mustika Ratu. Kemudian adalah Ramdhanu. Ramdhanu adalah keponakan atau anak dari Waida, di mana Waida adalah kakak daripada korban. Dan ada juga tersangka lain yang belum di P21-kan, yaitu Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Ibu Mimin adalah istri kedua dari Pak Yosep Hidayah. Abi dan Arigi adalah anak dari Ibu Mimin, anak bawaan dari Ibu Mimin ya. Nah, sampai sekarang masih misteri. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa sudah jadi ada dua tersangka yang sudah diponis ya. Misteriusnya apa? Misterinya adalah karena Pak Yosep belum mengakui sampai detik ini. Belum mengakui sampai detik ini Pak Yosep sebagai pelakunya. Ya, ini yang jadi misterinya. Nah, tentu kita akan melihat juga, coba kita akan melihat masa-masa lalu, masa-masa lampau di mana masa-masa yang penuh masa-masa penuh kenangan, histori, sejarah ya mengenai kasus Subang ini. Kita coba mengenai masalah penangkapan Pak Yosep di tanggal 17 Oktober setelah tanggal 16 Oktobernya Ramdhanu diserahkan ke Polda Jabar. Kemudian langsung tanggal 17 paginya Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi langsung diciduk. Diambil dari rumahnya di Jalan Cijengkol jam 4.30 pagi menuju ke Polda Jabar. Seharian di Polda Jabar diperiksa Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Diperiksa sampai tengah malam. Jadi setelah diambil tuh jam 4.30 dibawa ke Polda Jabar, mengalami proses pemeriksaan di sana dari pagi, siang, sore sampai subuh, malam subuh itu masih tetap melalui proses pemeriksaan. Dan setelah ditangkap itu ada suatu pernyataan dari Pak Yosep yang masih tetap tidak berubah. Dan untuk lebih jelasnya inilah ungkapan dari pernyataan dari kuasa hukum Pak Yosep, Bapak Rohman Hidayat. Coba kita dengarkan ya. Izin Bang, maaf mengganggu waktunya nih Bang. Kita menanyakan Bang mengenai berita hari ini bahwa klien Bapak sudah kalau nggak salah tadi pagi dipanggil Pak ya. Gitu. Bagaimana Pak pendapat Bapak mengenai hal ini Pak? Sudah tidak dipanggil tadi. Klien saya pagi tadi sudah ditetapkan jadi tersangka. Tadi pagi Pak? Ya, tadi pagi sudah ditetapkan jadi tersangka. Dan hari ini masih sampai jam segini masih BAP ya. Oh hari ini masih di BAP Pak? Masih BAP. Dan memang dijemput ke rumah. Dasarnya adalah pengakuan sepihak dari Danu. Itu katanya tadi berdasarkan BAP yang tadi saya ikuti ya. Katanya Danu menyerahkan diri, kemudian memberikan keterangan bahwa seolah-olah pelakunya adalah Pak Yosep dan keluarga Bu Mimin. Ya prinsipnya kami serahkan kepada proses penyidikan lah ya. Sampai sejauh mana nanti itu bisa disajikan ke dalam proses persidangan. Kita ikutin saja sampai sejauh itu apa yang
Saya pikir penyidik juga sudah mempertimbangkan alat-alat bukti yang selama ini 2 tahun terakhir ini memang terkendala. Kalau misalnya sampai hari ini ya ada perkembangan yang luar biasa, ya kita ikuti saja penyidikannya. Tapi sampai jam sekarang masih di BAP, Bang? Masih. Dan tadi kata Abang bahwa pagi tadi sudah ditetapkan tersangka, Bang? Betul, saya nerima surat penetapan tersangkanya kurang lebih jam setengah 10. Setengah 10 pagi, Bang, ya? Setengah 10 pagi, dan di situ tadi diterimanya, digeledahnya pukul 4.30 kalau tidak salah di rumah. 4.30 subuh, Bang, ya? Itu siapa aja, Bang? Kalau boleh dijelaskan, Bang, yang dipanggil, Yang ditetapkan tersangka itu ya hampir klien saya semua ya, Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu sudah resmi, Bang, ya? Berarti kalau Sudah resmi per hari resmi ini. jadi tersangka. Jadi kalau misalnya mengenai keterangannya nanti tanyakan saja ke pihak kepolisian. Yang jelas per hari ini yang saya dengar tadi berdasarkan BAP bahwa salah satu pertimbangan penetapan tersangkanya adalah karena hari kemarin Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, mengakui katanya. Bahkan saya dengar juga Danu mengajukan justice kolaborator berkaitan pengakuan dia. Tetapi yang di dalam persidangan ini yang lucunya bahwa Arigi, Abi, dan Bu Mimin tidak pernah kenal dengan Danu sebelumnya. Jadi kita lihat kan ini proses penyidikan masih sedang berjalan. Jadi saya belum bisa banyak memberikan informasi. Yang jelas kita tunggu langkah selanjutnya pihak Polda Jabar. Saya mengikuti proses tersebut. Alhamdulillah sampai jam segini Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, Abi masih tetap keterangannya seperti dahulu. Oh, keterangan masih tetap? Keterangan masih tidak ada perubahan, Bang, ya? Tidak berubah sama sekali. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Danu, bagaimanapun yang ada salah satu tadi ada penekanan untuk mengakui seperti sesuai dengan keterangan Danu, ya memang salah satunya ke Pak Yosep, dan saya dampingi beliau langsung menekan bahwa ya memang Pak Yosep memberikan keterangan memang pada malam kejadian tidak bertemu dengan Danu. Kemudian dia langsung pulang ke rumah Ibu Mimin, ke rumah istri mudanya. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai saat ini BAP kelihatannya tadi saya keluar dulu sebentar barusan. Sampai sejauh ini BAP-nya masih tetap sama, tidak ada yang berubah. Jadi Pak Yosep masih sampai saat ini dan konsisten dengan keterangannya. Beliau mengaku tidak pernah melakukan perbuatan itu, dan menurut beliau tadi ya kalau ada keterangan seperti itu ya rekayasanya Danu saja. Gitu kan? Baik, Bang, terima kasih nih waktunya, Bang, sudah mengganggu. Kita nunggu lagi nanti sampai hasil selesai BAP, Bang. Baik, terima kasih, Bang, ya. Waalaikumsalam. Itu tadi ya pernyataan dari Pak Roman Hidayat di subuh hari jam 1 malam, di mana Pak Yosep mendampingi Pak Yosep setelah Pak Yosep ditangkap pagi harinya. Kemudian di BAP dari pagi, siang, sore, sampai siang tengah malam. Dan katanya disampaikan bahwa Pak Yosep diminta untuk mengaku, tetapi Pak Yosep tetap pada pendiriannya bahwa Pak Yosep tidak melakukan. Kalau kita lihat dari kronologis ini semua, ya, bahwa di sana penangkapan itu ada proses pengakuan dari saudara Ramdhanu, di mana pengakuan saudara Ramdhanu yaitu di tanggal 19 September. 19 September, kalau saya lihat waktu ingat dulu itu berhenti di pertanyaan nomor 15. Nah, kemudian tanggal 19 September, tanggal 16 Oktober, Ramdhanu diserahkan ke Polda Jabar. Artinya ada selang beberapa hari, ya. 19 September ke 16 Oktober. Ada beberapa hari. Sebulan kurang lah, ya. Dari 16 Oktober 2023, pagi hari Ramdhanu diserahkan ke Polda Jabar
sekitar dari pagi, tapi baru nyampe di Poldanya ya sekitar jam 11-an kalau tidak salah, 11 siang, mengalami proses pemeriksaan di Polda Jabar sore sampai malam jam 12. Pagi subuhnya Pak Yosep ditangkap jam 4.30 bersama Ibu Mimin, Abi dan Arigi, dan dibawa ke Polda Jabar dan mengalami proses pemeriksaan di sana sampai pagi tadi. Ya, tadi disampaikan yaitu ada Pak Rohman. Memang waktu itu saya berada di dekat-dekat Polda Jabar. Jadi saya standby karena kita ikut mendampingi Ramdhanu. Pada saat Ramdhanu diserahkan ke Polda Jabar, kita ikut mendampingi. Ya, waktu itu saya, Kang Heri Susanto, Mas Yahya. Saat kita berangkat ke Polda Jabar di sana mendampingi Ramdhanu, dan dengan kemudian kita ngikutin terus proses Ramdhanu diserahkan sampai mulai pemeriksaan sampai malam. Dan saya ingat waktu itu adalah saya sempat menelepon Pak Yosep di jam 4.00. 4:05 kalau tidak salah, 4:05 subuh saya sempat menelepon Pak Yosep. Sempat saya chat-chatan dan chatnya juga masih ada. Pada saat saya izin, Pak Yosep izin mau sholat subuh dulu, saya juga mau sholat subuh. Selesai sholat subuh, saya hubungi Pak Yosep, tidak bisa dihubungin, dan di chat juga tidak bisa dihubungi. Checklist 1 di jam 4.20. Di 4.20 itu sudah checklist. 4.30 ternyata diambil Pak Yosep bersama Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Ya, ini cerita masa lalu ya, cerita masa lalu, mengenang masa lalu pada saat proses penangkapan seperti itu. Proses penangkapan memang ini kaitannya sebenarnya saya ingin mengingatkan kembali atas dasar kepenasaran saya. Pada saat Ibu Mimin dijadikan tersangka Abi dan Arigi di tanggal 17 Oktober pagi, sekarang sudah 2024 menjelang ke 2025. Tapi belum ditetapkan atau belum di P21-kan untuk masuk ke persidangan, khusus Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Wajar sebagai masyarakat kita terus bertanya-tanya, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Sehingga Ibu Mimin, Abi dan Arigi belum juga di P21-kan hingga hari ini, detik ini. Hari ini adalah di tanggal 24 Desember 2024. Menjelang tahun baru. Tapi belum di P21-kan dari tanggal 17 Oktober 2023. Begitu lama proses ini, apa yang membuat hingga Ibu Mimin, Abi dan Arigi belum di P21-kan? Pertanyaan ini muncul di semua orang. Saya yakin pertanyaan ini muncul semua orang. Karena ini adalah sebuah pertanyaan yang wajar dipertanyakan. Karena selayaknya kalau memang sudah dijadikan tersangka, maka juga harus dimasukkan ke dalam P21. Seperti itu. Kita hanya bisa menghimbau dan mengharapkan kepada pihak kepolisian Polda Jabar tentunya. Kalau misalkan sudah di P21-kan, maka kita akan menunggu hasil persidangan nanti. Ya, hasil persidangan di Ibu Mimin, Abi dan Arigi, kita pengen tahu. Walaupun sebenarnya Ibu Mimin, Abi dan Arigi sudah mengikuti proses persidangan ya, di persidangan
Pak Yosef dan Ramdhanu. Tetapi nanti pada saat persidangan, kalau misalkan karena ini sebagai tersangka, nantinya Ibu Mimin Abi dan Arigi sebagai tersangka sebagai terdakwa, maka ini yang akan kita akan dapatkan informasi di persidangan akan berbeda dengan persidangan sebelumnya. Kalau persidangan sebelumnya adalah hanya sebagai saksi di persidangan Ramdhanu dan Pak Yosef, kalau sekarang berarti sebagai tersangka atau terdakwa di persidangan Ibu Mimin, Abi dan Arigi jika memang sudah P21. Dan ini akan kita tunggu. Kalau ini misalkan tidak ada kejelasan, maka wajar kalau masyarakat akan bertanya-tanya, ada apa di balik misteri kasus Subang? Katakanlah ini sebagai misteri. Ada apa di balik kasus Subang? Sebuah misteri tentunya. Harus ada kejelasan kalau mau memang SP21, P21 atau SP3. Apakah mungkin SP3 setelah kasasi Pak Yosef ditolak oleh Mahkamah Agung? Sebuah pertanyaan juga. Apakah mungkin SP3? Sedangkan mereka Ibu Mimin Abi Arigi ada yang disebutkan oleh Ramdhanu berada di TKP bersama Pak Yosef. Dan Pak Yosef memori kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Anda bisa mengambil kesimpulan. Apakah mungkin SP3? Tapi kita kalau misalkan P21, kenapa lambat P21-nya? Kita berharap tidak ada sesuatu di balik ini semua. Tidak ada sesuatu di balik ini semua. Kita berharap dan terus kawal karena P21 atau SP3, terserah mau SP3 mau P21, kita harus tahu bagaimana status daripada Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Seperti itu. Baik, demikian materi hari ini. Nanti kita akan terus membahas hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu ya. Tentang ya hal-hal yang lain-lain lagi kita akan coba bahas mengenai ya kenapa waktu pertama kali Pak Yosef, Ramdhanu, pernyataan Ramdhanu, pembicaraan Pak Yosef, Ramdhanu, termasuk juga Ibu Mimin ya. Nanti kita coba akan bahas-bahas mengenang masa lalu lah ya. Untuk sementara ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.